Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Pada bab ini kita akan belajar operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini yang pertama yaitu operasi hitung campuran bilangan cacah, yang meliputi satu, memahami konsep operasi hitung bilangan cacah. Yang nomor dua, penggunaan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Yang ketiga, taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu memahami konsep operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang harus diperhatikan dalam operasi hitung campuran adalah yang pertama, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Artinya, operasi yang di depan dilakukan terlebih dahulu. Misalkan 24 kali 5 dibagi 12. Karena perkalian dan pembagian kedudukannya sama, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian, karena perkalian ada di depan, yaitu 24 kali 5 sama dengan 120. Baru hasil dari perkalian ini kita bagi dengan 12. Jadi 120 dibagi 12 sama dengan 10. Berikutnya yang kedua, penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Artinya, operasi yang di depan dilakukan terlebih dahulu. Misalkan 53 dikurangi 26 ditambah 64. Nah, karena di sini ada pengurangan dan penjumlahan yang kedudukannya sama, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 53 dikurangi 26, yaitu hasilnya 27. Baru hasil pengurangan ini kita tambah dengan 64. Jadi 27 ditambah 64 hasilnya 91. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Artinya, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Misalkan begini, 89 ditambah 12 kali 9. Yang dikerjakan dulu adalah perkalian, karena kedudukan perkalian lebih tinggi dari penjumlahan. Jadi ini yang kita kerjakan adalah 12 kali 9 terlebih dahulu, yaitu 108. Berikutnya 89 ditambah hasil kalinya, yaitu 108. Jadi 89 ditambah 108 hasilnya 197. Berikutnya yang keempat, jika dalam suatu soal terdapat tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Maksudnya begini, ini ada 54 dikali 64 dalam kurung dikurangi 49. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, yaitu 64 dikurangi 49. 64 kurangi 49 sama dengan 15. Nah, baru hasil pengurangan tadi dikali dengan 54. Jadi 54 kali 15 sama dengan 810. Nah, itu tadi adalah konsep operasi hitung bilangan cacah. Berikutnya yaitu penggunaan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Sifat-sifat operasi hitung seperti yang sudah kalian peroleh di kelas sebelumnya, diantaranya yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Maksudnya 24 ditambah 37 itu sama dengan 37 ditambah 24. Jadi letaknya ditukarkan. Dari yang semula 24 ada di depan, itu hasilnya akan sama jika ditukar tempatnya menjadi tempat
berikut di belakang. 32 kali 58 itu sama dengan 58 kali 32. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalkan begini, 34 ditambah dalam kurung 26 ditambah 75 sama dengan kurungnya dipindah tempat jadi ke depan, yang dikerjakan yang depan dulu. 34 ditambah 26 ditambah 75. Kemudian 5 kali dalam kurung 12 kali 8 sama dengan kurungnya dipindah ke depan menjadi 5 kali 12 dikali 8. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Contohnya 7 kali 12 ditambah 24 itu sama dengan 7 kali 12 ditambah 7 kali 24. 16 kali 34 dikurangi 17 itu sama dengan 16 kali 34 dikurangi 16 kali 17. Nah, sifat-sifat operasi hitung dapat digunakan untuk mempermudah mengerjakan operasi hitung campuran. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat operasi hitung yang sudah kalian peroleh di kelas-kelas sebelumnya. Berikutnya yang ketiga yaitu taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, untuk menaksir suatu operasi hitung, kalian harus tahu aturan pembulatan. Ya, aturan pembulatan yang pertama, jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka yang dibulatkan tetap. Berikutnya, jika angka sebelumnya lebih dari atau sama dengan 5, misalkan ya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Taksirlah hasil dari 254 ditambah 136 dikurangi 178 ke puluhan terdekat. Nah, untuk menaksir ini kita harus membulatkan bilangan ini satu persatu. Yaitu yang pertama 254 dibulatkan ke puluhan terdekat. Di sini 254 angka puluhannya yaitu 5. Maka yang dibulatkan adalah atau angka sebelumnya adalah angka 4. Angka 4 kurang dari 5 sehingga tidak menambah angka di depannya. Jadi 254 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 250. Kemudian 136 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, 136. Di sini angka puluhannya adalah 3. Sebelum puluhan adalah satuan. Angka satuannya di sini 6. 6 lebih dari 5. Ya, 6 lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkannya menambah satu angka di depannya. Jadi 136 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 140. Kemudian 178 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 180. Nah, kenapa demikian? Karena di sini angka puluhannya yaitu 7. Sementara angka sebelum puluhan yaitu angka 8. Itu 8 lebih dari 5, otomatis menambah satu angka di depannya menjadi 180. Jadi taksiran hasil dari 254 ditambah 136 ditambah 100 dikurangi, maksudnya dikurangi 178 ke puluhan terdekat adalah 250 ditambah 140 dikurangi 180, hasilnya kira-kira atau mendekati 210. Kemudian contoh yang kedua, taksirlah hasil dari 368 dibagi 154 ditambah 348 ke ratusan terdekat. Nah, penyelesaiannya demikian. 368 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Karena apa? Karena di sini angka ratusannya adalah 3. Angka sebelum ratusan adalah 6. Nah, karena 6 lebih dari 5, maka menambah satu angka di depannya. Jadi 368
menjadi 400. Kemudian 154 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Kenapa? Karena di sini angka ratusannya adalah 1, angka sebelum ratusan adalah 5 ya. Kalau di 5 atau lebih itu kalau dibulatkan menambah 1 angka di depannya. 348 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Nah, kenapa? Karena di sini angka ratusannya 3, angka sebelum ratusan adalah 4. 4 kurang dari 5, maka tidak menambah angka di depannya. Jadi, taksiran hasil dari 368 dibagi 154 ditambah 348 ke ratusan terdekat adalah 400 dibagi 200 ditambah 300. Jadi hasilnya mendekati atau kira-kira 302. Nah, itu tadi 3 topik hari ini yang sudah kalian peroleh atau sudah kita bahas di video pembelajaran kali ini. Semoga di video ini dapat membantu kalian untuk lebih bisa memahami tentang operasi hitung bilangan cacah. Demikian, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.